membahas cara yang ketiga, yaitu teorema sisa atau teorema faktor. Setelah kemarin kita belajar bagaimana cara kita membuat cara pohon, cara Horner, ya kan? Nah, sekarang ada satu cara lagi. Cara itu adalah cara teorema sisa atau teorema faktor. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu teorema faktor atau teorema sisa. Teorema sisa itu merupakan cara di mana X yang didapat dari fungsi pembagi kita buat sama dengan 0. Nih, fungsi pembaginya kita buat sama dengan 0. Dari sini kita akan mendapatkan nilai X. Nah, X itu kita masukkan ke dalam fungsi yang dibagi dan menghasilkan sisa. Oke. Jadi kasarannya adalah X dari PX, dari pembagi ini kita buat sama dengan 0, ketemu X-nya kan, masuk 0 ke dalam fungsi yang dibagi, itu sama dengan kan sisa. Oke, itu teorema sisa. Sedangkan teorema faktor itu sama seperti teorema sisa, cuman ketika X hasil dari fungsi pembagi kita buat sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi yang dibagi, dia sama dengannya 0 karena teorema faktor. Nah, teorema faktor itu merupakan sisanya sama dengan 0. Oke. Nah, biasanya di dalam soal itu tidak ada tulisan gunakan teorema sisa, gunakan teorema faktor, tidak ada. Kita menganalisa sendiri. Cara menganalisanya adalah dengan melihat, nih ada kata kuncinya, habis dibagi atau adalah faktor. Berarti kita langsung berpikir, ini kita menggunakan teorema faktor. Oke. Dalam teorema 2 ini, kita tetap mengacu pada rumus ini. Fx, Px, Hx sisa. Apa ya ini? Nah, oke, Fx itu berarti fungsi yang dibagi, fungsi pembagi, hasilnya sisa. Lagi sekali, jangan mengacu dari huruf, tapi kita patokan adalah definisinya. Oke, sekarang untuk penjelasan tentang teorema sisa dan teorema faktor, kita coba aja langsung soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Sebuah suku banyak ini jika dibagi dengan ini maka menghasilkan sisa. Oke, maka tentukan yang dibagi, fungsi pembagi, fungsi sisa, nilai M dan N, fungsi hasil. Oke, berarti di sini kita tahu nih, sebuah suku banyak ini. Berarti ini merupakan fungsi yang dibagi. Berarti dia berhasil mengecoh dua pemain belakang, langsung menggiring bola ke kanan, tendangan keras ke tengah gawang. Nggak suka diganggu? Jangan biarin iklan yang muncul tiba-tiba mengacaukan momen kamu. Dapetin Spotify Premium dan dengerin musik tanpa gangguan iklan. Nikmatin paket mingguan hanya dengan Rp16.500. Klik gambar untuk mengetahui caranya. Nggak ada yang bisa ngalahin suara jalan. Derung mesin, angin yang berhembus, klakson, mesin lagi, angin lagi, klakson lagi, mesin, angin, klakson. Ada yang bawa musik nggak sih? Ada rencana perjalanan jauh? Download lagu-lagumu untuk menemani perjalanan dengan paket Spotify Premium 1 hari. Hanya Rp4.990. Oke, kembali. Nah, saya ulang lagi ya. Sebuah suku banyak X maka 3 plus 2X jika dibagi dengan X kuadrat min 4X plus 3 menghasilkan sisanya sekian. Oke, berarti di sini kita bisa tahu fungsi yang kita bagi adalah ini. Berarti kita tulis Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus Mx plus N. Oke, dibagi dengan ini, berarti ini merupakan pembagi. Kita tulis nih, Px sama dengan X kuadrat min 4X plus 3.
menghasilkan sisa sekian, otomatis dia sisa 3x plus 2. Di sini kita tidak mengetahui hx-nya apa, ya kan? Kita tulis saja ax plus b. Loh, kok bisa ya x plus b? Ingat, hx itu selalu derajatnya merupakan derajat pengurangan dari fx dikurangi dengan px. Derajatnya fx berapa? Pangkat 3, px mu pangkat 2, otomatis dia pangkat 1. Ini sudah saya tulis. Oke. Sebenarnya di soal ini kita bisa menggunakan 3 macam cara. Teorema sisa, karena ini jelas tidak ada kata-kata faktor atau habis dibagi. Nah, kata-kata ini kan otomatis ini menggunakan teorema sisa. Bisa juga menggunakan cara pohon atau menggunakan Horner. Kalau Horner, menurutmu pakai yang mana? Pakai yang Horner 1, 2, 3, ayo. Kita pakai cara Horner yang ketiga aja, lebih cepat, nggak usah difaktorkan. Meskipun ini bisa difaktorkan, ya kan? Nah, kelamaan kita buat satu persatu, lebih baik kita langsung aja. Oke? Nah, sambil itu kita coba review nih. Kita gunakan cara pohon dulu. Oke, kita tulis nih fungsi yang dibagikan ini, ya kan? Taruh yang bagian dalam, pembagimu taruh di bagian luar. Nah, oke, kita lakukan ini x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat, ketemu x. X ini kita kali satu persatu. Kita tulis di sini, ya kan? Lagi-lagi dari ini ambil ini, tandanya selalu kurang. Berarti 2x kuadrat minus 4x kuadrat, ketemunya 6x. Di sini mx minus 3x. Ini langsung kita pisahkan, m min 3. Ya kan? Kasih x-nya di luar. Ini n. Oke, setelah lanjut ini kita bagi dengan ini, ketemunya 6. Kemudian kita kali lagi, 6 kali x kuadrat 6x kuadrat min 24x plus 18. Lagi kita kurangkan, ini berarti hilang m min 3 minus 24, berarti ketemunya plus 24. N min 18. Oke, berarti di sini kita langsung bisa tahu nih hasilmu yang mana? Ini, ya kan, bagian atas. Sedangkan sisamu yang mana? Bagian bawah. Oke. Nah, di soal ini sudah diketahui kalau sisa pembagian ini dengan ini, sisanya adalah ini. Otomatis ini itu harus gimana caranya menjadi seperti ini, betul? Oke. Dan saya tulis dulu nih, sisanya kan 3x plus 2. Tulis nih m plus 21x ditambah, ini kan min 3 tambah 24, ketemu 21, n min 18. Kan harus sama dengan ini, ya kan? Oke, kita pakai penyetaraan aja, kesamaan. Yang ada x-nya kan ini, kita sama dengan kan yang ini. Otomatis m plus 21 sama dengan kan 3, ketemu n-nya. Sedangkan yang gak ada x-nya kan ini, kita sama dengan kan yang gak ada x-nya, 2. Oke, ketemu n sama dengan 20. Oke, di sini cara pohon langsung kita bisa tahu m plus n hasil bagi. Oke, sekarang kita coba menggunakan teorema sisa dulu supaya ada pembanding. Oke, teorema sisa itu tadi caranya adalah kita buat fungsi pembagi, kita buat sama dengan 0 dulu. Oke, setelah itu hasilnya kita masukkan ke dalam fungsi yang dibagi. Oke, di sini ya, ini dimasukkan ke fungsi yang dibagi. Oke, sekarang kita lihat pembagimu yang mana. Ini kan pembagimu, kita buat sama dengan 0. Strip, kita faktorkan. Di sini bisa ketemu 2x, x sama dengan 3 sama dengan x sama dengan 1. Setelah ketemu x ini, tadi kan kita masukkan ke dalam fungsi yang dibagi. Oke, berarti kita tulis di sini. Ini kan rumus awal nih, fx, bx, hx, sx, ya kan? Dimasukkan 3 semua, x-nya kita ganti 3.
Sudah? Oke. Fx-mu yang mana? Ini kan X-mu kita ganti 3, berarti 3 pangkat 3 2 3 kuadrat 3M plus N. Oke, ini 3 pangkat 3 2 3 kuadrat plus 3M plus N sama dengan P3. Otomatis ini X-nya kita ganti 3 dikali H3. Nah, di sini saya tidak menulis. Sebenarnya kan bisa ditulis 3A plus B, ya kan? Tapi saya tulis saja H plus 3. Kenapa? Coba ya. Ditambah, kita lanjutkan dulu, ditambah SX, berarti S3. Ini kita ganti 3 juga. Hitung nih, hitung. Nah, 27, 18 kita sederhanakan. Nah, ini berarti ketemunya 0. Nah, ini loh, kenapa kok saya tidak rubah jadi 3A plus B? Karena 0 dikali apapun, jawabannya kan pasti 0. Iya kan? Maka aku tidak ngali 0. Tak biarin aja 3. Mau ditulis 3A plus B ya nggak masalah. Oke. Di sini berarti 9 plus 2. Ini hasil penyederhanaannya. Ini kita sederhanakan. Ketemu ini persamaan 1. Dari sini pergi sini cuma penyederhanaan biasa. Oke. Setelah itu, ini kan kita coba yang untuk X sama dengan 3 menghasilkan persamaan 1. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi, X sama dengan 1. Sama, kita masukkan. Kita ganti nih. Ganti 1 semua. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 1 kuadrat ditambah M kali 1 ditambah N, ya kan? Ini kita ganti 1 semua. Kita hitung. Nah, ini lagi-lagi kan 0. H1 3 plus 2. Kita sederhanakan, ketemu persamaan kedua, M plus N sama dengan 2. Setelah itu ada 2 persamaan, kita susi-susi. Nah, substitusi. Oke, kita susi-susi dulu ya. Kita hilangkan N-nya. Berarti kita kurangkan 3M min M, ketemunya 2M. Ini sama ini ketemunya min 36, kita kurangkan M-nya ketemu min 18. Setelah itu kita masukkan lagi di sini, min 18 ditambah N sama dengan 2, N-nya ketemu 20. Ya kan? Setelah kita tahu M dan N, ya kan? Untuk mencari hasil kita tidak bisa menggunakan teorema sisa. Oke, kita gunakan Horner atau pohon. Berarti pohonnya kan ini, M-nya sama N kamu ganti. M-nya di sini kamu ganti min 18, di sini kamu ganti 20. Nanti bisa ketemunya X plus 6. Berarti kalau menggunakan teorema sisa, kita masih harus bikin pohon lagi. Ya kan, sedangkan pohon kita langsung ketemu hasil, langsung ketemu M dan N. Ya kan? Nah, di sini tidak selalu menggunakan cara pohon langsung bisa ketemu, tidak selalu, ya kan? Kita bisa kombinasi, yang seperti yang saya bilangkan pada video pertama, ada 3 cara, ya kan? Tidak semua soal bisa dikerjakan dengan 3-3-nya. Bisa juga ada soal yang bisa dikerjakan 3-3-nya. Ini contoh, bisa dikerjakan 3-3-nya. Oke? Nih, sekarang kita coba menggunakan cara Horner. Hornernya kita langsung ya, berarti ini pakai Horner yang ketiga ya. Kita tulis sisi min 3 sama 4 dapat dari mana? Ayo. Oke, min 3 berarti kan dapat dari 3 dibagi 1. Taruh di sini. Kok min? Tanda. 4 berarti min 4 bagi 1. Ubah tanda. Tentukan batas awal. Diturunkan 1 kali 4, 1 kali min 3. Kita jumlahkan ketemu 6. 6 kali 4 ditaruh sini, 6 kali min 3 ditaruh sini, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan lagi. Oke. Nah, gimana cara menentukan hasil sama sisa? Oke, sisanya kan sudah tahu nih, kamu sisanya pangkat 1. Otomatis di sini kan pangkat 1, berarti ini bagian sisamu. Ini bagian hasil. Oke.
kita pakai kesamaan lagi. Berarti M plus 21 kita sama dengan kan 3, N min 18 sama dengan kan 2. Oke, ketemu M dan N. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Ya kan? Tak kasih contoh lagi. Mungkin masih samar-samar, ya kan? Tak kasih contoh. Nomor 2. Diketahui X min 2 merupakan faktor dari GX. Oke, jika GX dibagi dengan X plus 3, maka sisanya min 50. Oke, ini berarti kombinasi ya. Faktor, berarti kita menggunakan teorema faktor. Adalah faktor. Dan kombinasi dengan teorema sisa. Oke, kita tulis dulu nih rumusnya ini. Fx sama dengan Px Hx ditambah sisa. Fx-mu yang mana? Fungsi yang dibagi. Berarti oke, 2x pangkat 3 plus Ax. Oke, betul. Ini kan fungsi yang dibagi. Sedangkan Px-mu di sini ada 2 sekarang. Ini x min 2 sama x plus 3. Kita tulis nih Px-mu ada 2. X min 2 itu pembagi pertama, pembagi kedua mu adalah x plus 3. Ketika x min 2, kita tulis sisa sama dengan 0. Ayo, kenapa? Karena oke, betul. Ini merupakan faktor. Kalau faktor, jangan lupa sisa selalu sama dengan kan 0. Oke, sedangkan untuk Px2, ya kan, sisanya sudah dikasih tahu nih min 50, ya kan. Lagi-lagi Hx itu sebenarnya tidak seberapa berfungsi, ya kan, cuma saking ya kita tulis saja lah supaya kita ingat kalau Hx itu merupakan derajat pengurangan dari yang dibagi dikurangi dengan pembagi. Yang dibagi pangkat 3, pembagimu pangkat 1, sehingga dia mendapatkan pangkat 2. Di sini hasil pembagi 1 ambil pembagi 2 beda loh. Ya kan? Makanya di sini ax kuadrat plus bx plus c, di sini bx kuadrat plus qx plus r. Karena pembaginya aja sudah beda. Oke. Sekarang kita gunakan teorema sisa. Teorema sisa itu adalah kita harus cari px-nya. Px-mu kan ada 2, x min 2 sama x plus 3. Kita sama dengan kan 0, karena semua pembagi harus dibuat sama dengan 0. Oke, ini kita buat x min 2 sama dengan 0, ketemu x sama dengan 2, x plus 3 sama dengan 0, ketemu x sama dengan min 3. Setelah itu, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai x ini ke dalam fx. Oke, kita masukkan. Kita coba yang x2 dulu ya. Berarti ini f2, p2, h2, s2. Oke, kita masukkan 2 pangkat 3. Kita ganti nih fx-nya ini. Nih, fx-mu kan ini. Kita ganti dengan 2 semua. Oke. Setelah itu p-nya juga kita ganti dengan 2. Nah, jangan sampai salah loh ya. Di sini kita menggunakan pembagi yang pertama. Berarti pembagimu adalah x min 2. Jangan kebalik, kamu masukkan x plus 3. Ya kan? Oke. Kalau kamu masukkan 2 ini masukkan x plus 3, jadi 5. Tujuannya kenapa sih kalau ini kok dimasukkan lagi ke sini? Supaya ini menjadi 0. Sehingga hasilmu ini kita tidak pakai di dalam hitungan. Kalau kamu kebalik, 2 ini kamu masukkan ke sini, nanti jadi 5. Nah, nanti 5 kali H2. Nah, H2 itu kamu pakai, tambah bingung nanti. Ya kan? Hati-hati, jangan kebalik ya. Ini harus dimasukkan lagi ke pembagi asal. Nih, masukkan. Oke. Nah, S2-mu kok sama dengan 0? Karena dia sudah tertulis faktor. Itu selalu sisa sama dengan kan 0. Oke, kita hitung ini. Kita sederhanakan, ya kan? Kita sederhanakan sehingga ketemu 2a plus b sama dengan min 7. Ini persamaan 1. Pasti nanti ujung-ujungnya kalau teorema sisa kita harus pakai susi-susi. Berarti kita harus cari 2 persamaan. Masih ketemu 1 ini, cari persamaan berikutnya. Oke, pakai yang pembagi yang ke 2, x sama dengan
lakukan hal yang sama, kita ganti F-3, B-3, H-3, S-3. Kita ganti semua X-nya dengan min 3. Ini juga, ya kan? Jangan kebalik loh ya, min 3 dimasukkan X-2 nanti tidak 0. Nih, 0 ya kan? Sama dengan kan min 50, dapat dari mana? Yo, min 50. Ini karena sisanya kan kasih Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Beberapa hal dalam hidup memang ditakdirkan selalu bersama. Ya kan? Sama halnya dengan dengerin lagu secara offline, tanpa iklan dan tanpa batas di Spotify Premium. Hanya Rp54.900 per bulan. Sangat hemat dan praktis. Tak perlu sering beli pulsa. Ketuk gambar untuk info selengkapnya. Terima kasih telah pilih mendengarkan Spotify. Sungguh, kamu bisa pilih mendengarkan radio, atau memutar vinil, atau juga memutar kaset. Kamu bisa pilih mendengarkan rekaman 8 track, kalau kamu tahu apa itu rekaman 8 track. Tapi kamu pilih mendengarkan Spotify. Terima kasih untuk itu. Dengarkan ratusan playlist lagi dengan Spotify. Nah, oke, lanjut. Dari 2 persamaan tadi, 2A plus B sama dengan min 7, sama 3A min B sama dengan 2, kita susi. Kita ngilangkan B-nya aja ya. Berarti tandanya kita jumlah ya. Oke, 2A tambah 3A sama dengan 5A. Ini tambah ini sama dengan min 5A-nya ketemu min 1, dimasukkan ketemu min 5. Oke, di sini hanya mencari A dan B. Selesai. Lebih baik pakai cara ini, lebih cepat, ya kan? Tapi kalau kamu suruh nyari hasil, suruh nyari lagi, ya kan? Saya prefer menggunakan cara pohon atau cara corner. Oke, sekarang kita coba cara pohonnya gimana. Karena di sini pembaginya ada 2, otomatis kita baginya 1 per 1. Berarti ini kita bagi dengan X plus 3 dulu, ya kan? Menggunakan cara pohon, berarti 2x pangkat 3 dibagi ini, taruh sini, dikali lagi, ya kan, dilanjut kali terus sampai akhirnya sampai di sini ya. Oke, ini adalah sisa, ini adalah hasil, ya kan, sudah selesai sampai sini. Setelah itu, karena sisanya sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0, bukan? Bukan. Oke, sama dengannya min 3. Kok sama dengan min 3? Sama dengannya pembagi ketika X plus 3 min 50. Ya kan? Berarti ini nanti harus sama dengan kan min 50. Ini persamaan 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagi yang kedua. Sama, ini yang dibagi, ini pembagi. Kita gunakan cara pohon, berarti ini bagi ini dulu, ditaruh sini, ya kan? Setelah itu dikali ulang, ya kan? Ini hilang, berarti ini A min 4 jadi A plus 4 ya, hati-hati ya. Oke, dilanjutkan sampai di sini ya. Sisa yang di sini adalah sama dengan kan 0 karena dia ini sudah kita tulis ini ya. Oke, ada 2 persamaan, lagi-lagi kita susi. Ini sama ini kita susi. Nih ketemunya sama nih persamaannya nih. Nah, ketepaan sama, ya kan? Oke, ketemu dan susi nanti. Oke. Sekarang menggunakan cara honor. Honor juga sama. Kita lakukan honornya 2 kali. Kita pisah, bukan berkelanjutan, bukan seperti metode honor 2 ya. Ini honor 1. Tapi kita lakukan 2 kali. Ya kan? Ini 2 kita turunkan, 2 kali 2 4. Ini jangan lupa tandanya jumlah ya kan. Berarti ini 2 kali A, 2 kali 4 jadi 2A plus 8. Jumlah ya, jangan lupa ini dikali lagi jadi 2B plus 4A plus 16 ya kan, ini dijumlah, sisamu 1. Ini berarti untuk membagi 2 sisanya adalah sama dengan 0, berarti otomatis ini sama dengan 0. Nih persamaan 1 lagi, ini kita lakukan hal yang sama lagi ya. Oke. Ini berarti sisa yang kedua. Sama dengannya berapa? Ini kan sisa pembagi min 3. Berarti sama dengan kan
min 3 tadi min 50 ya. Oke, nih min 56 ding, min 56. Betul, min 50, salah. Maaf. Min 50 kan, samaan ke 2. Kita susi, ketemu A dan B. Oke. Nah, dari dua contoh ini, ya kan? Menurutmu gimana? Kapan pakai Horner, kapan pakai pohon, kapan pakai teorema sisa atau teorema faktor, ya kan? Kalau dari ini, ya kan, coba tak kasih kesimpulannya dulu ya. Kita menggunakan cara pohon atau cara Horner itu kalau pembagimu itu tidak bisa disamadengankan 0. Jadi kamu pembagimu itu tidak ketemu X-nya. Nah, ini kan bisa kamu bagi sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dibikin 0. Ini juga. Nih, kamu lihat nih, pembagimu. Ini kalau kamu sama dengan 0, akan ketemu X-nya. Andai kata misal ini X kuadrat plus 4X plus 5, nggak bisa. Berarti jangan pakai cara teorema sisa. Coba baca pakai pohon atau Horner. Oke, itu kesimpulannya dulu ya. Oke, kita kasih contoh soal lagi nih, coba. Ini. Dan paling gampang, iya kan? Kalau saya, soal-soal seperti ini kan soal cerita, ini panjang. Ini kan juga. Nah, iya kan? Itu pakai teorema sisa ya. Jangan pakai pohon atau Horner. Horner atau pohon itu dipakai cuman buat menentukan hasil, sisa pembagian. Itu paling gampang. Oke? Nih, contoh soal yang nomor berikutnya. Suatu suku banyak GX habis dibagi dengan X plus 1. Kalau habis, berarti sisa kita sama dengankan 0, betul? Oke, ini berarti pembagimu yang pertama ya. Dan menghasilkan sisa min 6 jika dibagi dengan X min 1. Berarti di sini pembagimu ada 2 ini, X plus 1 dan X min 1. Ketika membagi X plus 1, sisanya 0 karena habis dibagi. Sedangkan ketika dibagi X min 1, sisanya min 6. Nah, kemudian maka tentukan sisa pembagian GX. Ada lagi pembaginya ini. Berarti pembagimu ada 2, ada 3, 1, 2, 3 ya. Nah, kamu suruh nyari pembagian ketiga ini, sisanya piro? Nah, kan gitu. Oke. Nah, berarti ini harus kita cari. Kita misalkan, menurutmu sisa di sini pembagian oleh ini, menurutmu sisa ini pangkat berapa X-nya? Pangkat 1. Kenapa? Sisa itu lagi-lagi selalu 1 kurang dari derajat pembagi. Pembagi kan pangkat 2 nih. Makanya dia jadi pangkat 1. Oke. Kita gunakan teorema sisa aja langsung. Pembagimu kan karena ada 3 kan? Kita buat satu persatu. X plus 1 sama dengan kan 0. Ketemu X-nya min 1. X min 1 sama dengan kan 0. Ketemu X-nya 1. Ini berarti tak faktorkan dulu kan. 2 plus 1 min 1. Berarti ini min 1 dan plus 1. Oke. Sekarang kita buat yang ini dulu. Untuk BX pembagian pertama, ya kan? Berarti GX sama dengan HX. Ini kan cara yang tadi ya, yang dibagi hasil pembagi sisa. Masuk nih KB. Cerit. Oke. G-nya yang dibagi ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, biarin aja G min 1. Hasil bagi juga enggak ada. Biarin aja min 1. Pembagimu kan tapi kan ada X plus 1. Ya kamu ganti. Berarti min 1 plus 1. Oke, ditambah S min 1. Berarti di sini 0 kan? Otomatis G min 1 sama dengan kan S min 1. S min 1 berapa tadi? 0. Oke, berarti G min 1 ketemu 0. Oke, lakukan hal yang sama lagi untuk pembagi yang kedua. Berarti X sama dengan 1. Kita ganti nih 1 semua. Nah, ini 1. G1, H1, ya kan 1 min 1 berarti 0.
S1-mu adalah min 6. Karena ini untuk pembagi yang kedua kan. Ketika pembagi kedua sisamu min 6. Tulis nih. Berarti di sini saya tahu G1-mu sama dengan min 6. Oke, lanjut sekarang untuk pembagi yang ketiga. Di sini pembagi yang ketiga ada 2 X-nya ini. Ada yang min 1 dan ada yang plus 1. Wah, salah tulis nih bro. Oke, ini harusnya plus 1. Oke, sekarang kita masukkan dulu nih. Dulu kursornya memang di. Nah ini, kita ganti 1 dulu. Kita ganti min 1. G min 1, H min 1, P min 1 ya kan? G min 1, H min 1, P min 1. Nah, di sini S min 1. Sisanya kan tadi sudah kamu permisalkan. Sisa ketika pembagi yang ketiga di sini sisamu adalah AX plus B. Ya kan? Berarti kita langsung ganti A kali min 1 ditambah B. Kita hitung. Sulit, berarti G min 1 sama dengan min A plus B. G min 1 tadi sama dengan berapa ya? Oke, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan 1. 0 sama dengan min A plus B. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang sama dengan 1. Ini tipe ya, tipe. Jadi harusnya plus 1. Oke, berarti G1, H1, B1, S1. G1, H1, 2, 1 kuadrat. Nah, ini kan sisa, kamu ganti lagi kan, karena sisanya tadi kita misalkan AX plus B, otomatis A1 plus B. Berarti ini G1, H1, 0, berarti A plus B. G1, ya kan, ini kali ini kan base. G1 sama dengan A plus B. G1 mu berapa? Oke, ini kan berarti min 6 A plus B. Oke, setelah itu ada 2 persamaan, kita susi. Oke, kita di sini kita mencoba menghilangkan si B. Berarti di apa nih? Di min. Oke, 2A sama dengan min 6, A ketemu min 3, B ketemu 3. Berarti sisanya pembagian oleh E2 X kuadrat min 2 kita bisa tahu A-mu kan ketemu min 3, berarti min 3X plus 3. Oke, mungkin masih sama-sama. Harusnya sih ya enggak ya, kan gampang. Intinya adalah pembagi kita buat sama dengan 0, X-nya kita kembalikan lagi ke, dimasukkan ke dalam fungsi, itu sama dengan kan sisa. Oke, nih nomor 2 nih, kita coba. Gampang harusnya. Oke, nah ini nomor 3 ini. Kayak tahun 2020 ini. Mudah juga. Oke, coba aja dulu dah. Nomor 2 dulu. Ini nomor 2. Suatu polinom fx jika dibagi dengan x min 1 menghasilkan sisa min 3. Berarti ini pembagi 1 sisa 1. Oke. Dan jika dibagi dengan x kuadrat min 2x menghasilkan sisa 2x min 1. Ini berarti pembagi 2 sisa 2. Maka tentukan, ya kan, sisa pembagian fx jika dibagi oleh ini. Oh, pembaginya ada 3, mirip sama yang ini, ya kan, pembaginya ada 3 ya, disuruh nyari sisanya juga, ya kan, sudah. Oke, kita atur satu persatu nih. X1 mu kan ini tadi pembagi pertamamu x min 1, sisamu kan min 3x, min 3x. Pembagi selalu kita buat sama dengan 0. Ini berarti ketemu x1 sama min 1. Dimasukkan aja langsung sudah. Trut. S1 kan. Berarti min 3 plus 1 min 3, S min 1 mu kan juga. Oke. Sudah selesai nih pembagi pertama. Pembagi kedua sekarang. Kita juga sama, kita faktorkan ketemu x-nya 0 sama dengan 0 sama 2. Masuk 0 ke dalam sisa. Berarti 2 kali 0, oke. Ya kan, gantikan 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam pembagi yang ketiga. Nah, di sini sisanya kan ditanya. Ini pembagi ketigamu ya. Berarti sisanya kita tulis X plus B. Karena apa? 1 kurangnya dari pembagi.
ya kan? Ini kita faktorkan ketemu ini, dimasuk 0. Berarti min 2A plus B sama A plus B. Karena X-nya kita ganti min 2 sama 1. Oke? Nah, sudah. Berarti di sini kita kan banyak ini persamaannya ya. Ini kan persamaan 1. Berarti S min 2 ini sama dengan min 2A plus B. S1 sama dengan A plus B. Nah, S min 2-mu ini ngambil dari mana kamu? Wah, typo bro. Wah, salah bro. Oke. Harusnya S min ini harusnya S2 ya. Kita ganti aja nanti. Oke, untuk nomor 2 saya revisi dulu ya. Nanti dilanjut. Ini ada salah ketik ini. Pengerjaannya salah semua. Oke. Nanti saya ganti. Kita lanjut dulu ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini, ya kan? Di sini ada 2x. Pangkatnya besar-besar. Sudah? Ya. Oke, kamu disuruh nyari F2020. Berarti kan kasarannya X-mu di sini kamu ganti sama angka 2020 ya. Wih, kelar itu. 2020 pangkat 1000. Habis sudah. Ya kan? Kita gunakan order aja, cara yang mudah. Oke, kita urutkan dulu nih X 2002, X 2001, ya kan? Kok mencolot? Karena di sini 2019-nya tidak ada. Dari 2001 langsung ke 1001. Ya kan? Oke, ini kasih 0. Nah, ketika kamu ketemu 00 itu sebaiknya nggak usah kamu tulis, nggak masalah. Gitu loh. Berarti langsung kamu tulis ini harusnya 2019, typo juga, nanti saya betulkan. Ya kan? Tapi tidak masalah. Ini kan 0. Nah, setelah itu kamu ngambil di sini kan 1001. Otomatis sini 1002 dulu, baru 1001. 1099 ya kan? 98 kasih 0. Setelah itu oke, ini kan 2203. Nggak ada yang bisa Ya, ngalahin kan? suara jalan. Pokoknya kasarannya Deru adalah mesin, angin yang kasih jeda. berhembus, Berarti klakson, di sini ada mesin lagi, angin 98 lagi, kasih 0 klakson dulu. lagi, Terus ini mesin, 203. angin, mesin, angin, 201. klakson. Ada yang Ini bawa X musik pangkat nggak 3. sih? Ada Ya, rencana jeda-jeda perjalanan gitu jauh? ya. Download Oke. lagu-lagumu Buat janji untuk menemani turun-turun, perjalanan dengan kerjakan paket pembicaraan Spotify luar Premium biasa. 1 hari. Ini Hanya kali ditaruh di sini. Rp4.990. Ini kan kurang ini 0 ya. Kali 0 lo. Kan 0 kan enggak ngefek. Dia berhasil mengecoh dua pemain belakang. 2017 pun juga sama. 0 kali 2 ini kan ketemu 0. Nah, 17 terus Gak suka kapan kamu diganggu? tulis? Jangan Gampang. biarin iklan yang muncul Iya kan? tiba-tiba mengacaukan momen kamu. Dapetin iklan Spotify itu Premium banyak dan banget. dengerin musik tanpa gangguan iklan. Oke. Nikmatin Ini aja. paket mingguan hanya dengan Rp16.500. Klik gambar Iya kan? untuk mengetahui caranya. Dari contoh 1, 2 contoh ini ya kan. Coba kamu kerja ulang sambil nanti saya mau mengubah yang kesalahan di nomor 2 sama di nomor 3 di video berikutnya. Oke?